materi kali ini saya lewat ya. Saya ada yang saya loncati dulu sebentar gitu. Minggu depan baru kita masuk ke instrumen ya, measurement dan lain sebagainya. Karena pada awal kemarin saya untuk meyakinkan bahwa ini memang waktunya cukup tuh. Sebentar ya. Baik, kita akan masuk ke ini apa namanya analisis data. Masuk ke analisis data. Duh, agak batuk nih. Jaga kesehatan ya Mas dan Mbak semua ini. Untuk yang di Jogja juga jaga kesehatan karena memang kondisi Jogja sedang tidak baik-baik aja nih sebenarnya udah. Aduh, sebentar. Kondisi rumah sakit segala macam juga. Jadi kita yang harus menjaga, dan saya nggak tahu ya kalau Mas dan Mbak, anak-anak saya tuh agak susah itu loh diminta untuk stay di rumah gitu, mesti ada kegiatan apalah, kampus lah, sekolah lah, mau sama temen itu agak susah gitu. Padahal kalau bisa dijaga dulu deh, jaga dulu oke ya. Oke ya, baik. Nah, Bismillah, nah Mas dan Mbak, kita akan lihat di sini. Seperti biasa kita akan masuk ke benang merah ya. Jadi kita nggak lepas tuh dari ikatan proposal seperti apa. Kita udah sampai data collection, sampling design kemarin sudah. Kita masuk ke alat analisis sebenarnya. Alat analisis yang digunakan untuk data analisis. Bagaimana kita menganalisis data, berarti kita butuh alatnya. Nah untuk yang measurement minggu depan ya kita akan bahas. Karena kemarin sebenarnya banyak untuk yang alat analisisnya agak berat gitu ya. Bukan agak berat sih, banyak hal yang harus dipelajari untuk yang alat analisis. Baik. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, analisis data itu udah sebenarnya bagaimana kita mengelompokkan data. Baik itu Pak variabel, baik itu responden. Mana variabel dependennya, mana variabel independen. Kalau itu memang itu adalah apa namanya? Asosiatif ya, uji hipotesisnya mengetahui pengaruh gitu, seperti itu. Mana respondennya, kalau misalnya respondennya kita pakai kuesioner terus nyebar kuesioner, maka kita kan kelompok-kelompokkan dulu, misalnya terdiri dari beberapa daerah, berarti daerah A, daerah B, daerah C, seperti itu, atau berdasarkan jenis kelamin perempuan laki-laki, atau misalnya berdasarkan pendidikan, berarti kita kelompok-kelompokkan seperti itu. Nah setelah dikelompokkan baru kita mentabulasi data. Nah data ini kita tabulasi apa namanya, cara mentabulasi pun ini ada triknya juga gitu kan, seperti itu yang akan memudahkan kita untuk membaca, yang akan memudahkan kita untuk mengolah dan lain sebagainya. Baru setelah itu nanti kita menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah meskipun nanti di sini mengelompokkan data, tabulasi data, dan ini itu sebenarnya sekarang sudah bisa digunakan, saya menggunakan Google Form ya, itu nanti akan tertabulasi sendiri, tabelnya juga bisa kita lihat, grafiknya juga bisa kita gunakan seperti itu ya. Nah setelah itu kita bisa melakukan perhitungan ini untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Kenapa ada dua? Ada menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Apakah kalau misalnya tidak cukup menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, karena memang tidak semua penelitian untuk uji hipotesis gitu. Ada yang memang hanya deskriptif atau komparatif gitu ya. Nah, kita lihat sini. Analisis data kuantitatif, nah kita lihat bahwa kita kan basisnya di sini ada statistik Mas dan Mbak. Nah nanti juga di belakang ada ekonometrik ya, seperti itu. Nah statistik itu ada dua secara garis besar, yaitu deskriptif dan inferensial atau induktif, seperti itu. Di sini ada, ada parametrik dan parametrik. Nah kita akan bahas satu-satu ya, deskriptif itu apa, inferensial itu apa, dan sebagainya. Di sini statistik deskriptif ya, deskriptif mendeskripsikan data atau menggambarkan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Jadi kita cuma gambarin aja gitu kan. Nah, macam statistiknya di sini adalah ada tabel, pie chart, grafik, modus, mean, median, standar deviasi, persentase, desil, persentil seperti itu, gitu ya. Baik, nah kalau kita lihat lagi, ini contohnya misalnya tadi deskriptif coping strategis menurut kecamatan dan perubahan iklim. Di sini ada rata-rata minimal maksimal seperti itu ya. Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Saptosari, di dua iklim yang berbeda.
histogram sini. Nah, histogram ada dari sini misalnya SD, SMP, SMA, kita lihat bahwa di sini jumlah tingkat pendidikan yang paling banyak itu SD, Mas dan Mbak. Gitu ya. SD, baru kemudian SMP untuk istri dan suami ya. Sedangkan untuk anak yang paling banyak itu adalah SMP dan SMA. Berarti ada kenaikan nih, kenaikan tingkat pendidikan antara orang tua dan anak-anaknya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah di sini, coba Mas Danba lihat ini, mungkin ada yang mau ngasih komentar. Kira-kira data ini menunjukkan apa sih? Apa yang menarik dari data ini? Silakan. Coba dilihat oleh Mas Danba ya. Silakan Mas Danba memberikan bukan masukan tapi temuannya apa dengan data ini? Silakan. Ada yang mau jawab? Saya mau mencoba, Bu. Monggo silakan, Mbak. Monggo silakan. Jadi kalau dilihat dari histogram itu, rata-rata pengeluaran pangan di Kecamatan Kalibawang itu yang paling banyak itu di rokok. Terus yang kedua ada gula, ketiga ada sayur-sayuran. Itu yang 3 teratas. Oke, Gitu, ya. Bu. Nah, yang menariknya adalah ini lebih menarik lagi Mas dan Mbak bahwa pengeluaran rokok ya untuk rokok itu masuk pangan ya Mas dan Mbak. Rokok itu pengeluaran rokoknya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya untuk telur, untuk daging gitu ya seperti itu. Dan ini adalah ini adalah pengeluaran dari rumah tangga sangat miskin Mas dan Mbak. Ini kan kalau bisa ya dibilang seperti apa ya Mas dan Mbak? Kayak apa ya? Kayak ironis kan, ironis orang yang rumah tangga sangat miskin, artinya kan pendapatannya terbatas. Tapi ternyata pengeluaran yang paling besar rumah tangganya untuk rokok gitu. Kalau Mas dan Mbak baca ini, kira-kira ada ide penelitian apa Mas dan Mbak? Kalau lihat data ini, coba coba kira-kira apa ide penelitiannya? Ada nggak ide penelitian? Kalau saya ya, ide penelitiannya adalah kok bisa? Itu kan kok bisa itu sudah mulai ya. Kok bisa rumah tangga miskin tapi kok konsumsi rokoknya tinggi, kenapa? Nah itu kenapa tuh udah mulai masuk. Pertama kok bisa itu udah penelitian, terus nanti lihat apa yang menyebabkan mereka tuh mengkonsumsi sebanyak itu gitu kan, seperti itu. Nah itu kan perlu dikaji gitu seperti itu. Harusnya kan rumah tangga miskin dengan keterbatasan anggaran gitu kan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dibandingkan rokok kan, tapi ternyata tidak. Nah apa yang menyebabkan itu? Apakah misalnya pendidikannya atau misalnya mungkin untuk saya juga nggak tahu. Nah itu bisa dicari dari penelitian terdahulu, kenapa orang merokok gitu kan, kenapa orang merokok ya seperti itu. Baik, nah kemudian yang selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah tidak mengkonsumsi pengganti beras. Ini adalah pie chart, contoh pie chart di sini. Distribusi rumah tangga sangat miskin berdasarkan konsumsi pengganti beras di kecamatan. Di Kalibawang itu, di Kulon Progo itu yang mengkonsumsi pengganti beras 80%. Jadi kalau nggak ada beras, mereka ganti dengan jagung, ketela, dan sebagainya. Dan ternyata di Sabtosari itu lebih tinggi ya, 93%. Ini pie chartnya. Nah, ini mungkin pernah saya tunjukkan juga, ini adalah survei rumah tangga saat pandemi, ekonomi gitu kan. Ini adalah cara mendeskripsikan hasilnya, mendeskripsikan. Ini mengalami kesulitan ekonomi 34,2%. Terus kesulitannya apa? Ternyata pendapatan paling banyak ya. Kebutuhan pengeluaran dan ada pekerjaan. Terus bagaimana mereka melakukan apa ya nih? Strategi menghadapinya. Ternyata berhemat itu menjadi salah satu pilihan, mencari pekerjaan lain, wirausaha, bisnis online dan sebagainya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mendeskripsikan hasil data kita. Ini deskriptif ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke statistik induktif. Nah, kalau misalnya lihat apakah statistik deskriptif itu bisa untuk dijadikan
skripsi bisa sekali gitu. Bisa sekali gitu. Nah, itu tergantung dari kemampuan Mas Danba untuk mengolah data itu menjadi menarik ya, menjadi bermanfaat dan informasinya banyak ya. Nah, statistik induktif di sini teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi atau generalisasi disebut. Kita di pertemuan kemarin sudah membahas bahwa tidak semua alat analisis atau tidak semua sampel itu bisa digunakan untuk diperlakukan untuk populasi, tergantung dari teknik samplingnya apa. Isu yang berat itu di teknik sampling non probability tentang generalisasi. Jadi tidak semua sampel itu kita bisa melakukan untuk populasi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu maka ini cocok jika populasinya jelas. Kita tahu ini populasinya jelas siapa populasinya. Kemudian teknik pengambilan sampel dari populasi juga dilakukan secara random, lumayan ya. Jadi probability. Kalau non probability kan tidak random. Bersifat probabilitas. Nah, ada peluang kesalahan 1%, 5%, 10%, dan seberapa besar kepercayaannya? Kalau tingkat peluang kesalahannya 1%, berarti kebenarannya 99%, dan seterusnya. Nah, ada yang disebut sebagai signifikansi. Signifikansi adalah sebenarnya kemampuan untuk digeneralisasi dengan kesalahan tertentu, gitu ya. Hubungan signifikan disebut hubungan signifikan ketika hubungannya dapat digeneralisasi. Jadi penelitian bisa dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan Y, seperti itu. Itu bisa dikatakan signifikan jika memang bisa digeneralisasi, ya. Kemudian perbedaan signifikan juga demikian. Ada beda antara misalnya pendapatan sebelum dan sesudah pandemi, itu juga signifikan ketika dapat digeneralisasi. Nah, ini kita masuk ke parametrik dan non parametrik, Mas dan Mbak. Ketika kapan kita parametrik, kapan kita non parametrik. Karena kita sudah belajar di statistik 2 ya. Dulu dosen statistik 2-nya siapa? 1-2-nya siapa? Mas dan Mbak. Saya bukan ya? Bukan ya? Bu Fristi, Bu. Bu Fristi ya. Oke. Sudah sampai ke sini ya, sampai ke apa? Sampai parametrik non parametrik ya. Nah, ketika bicara parametrik itu, bahwa statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter. Seperti kemarin populasi itu ujiannya parameter, sedangkan sampel itu adalah statistik. Melalui statistik atau menguji populasi melalui sampel kayak gitu ya. Nah, asumsinya datanya harus normal, Mas dan Mbak. Harus homogen dan regresi harus linear. Jadi ketika nggak linear nggak bisa pakai parametrik. Gitu ya. Kalau tidak normal nggak bisa pakai parametrik. Nah, ini juga pernah dilakukan, pernah terjadi pada saya ketika penelitian, ketika dia ternyata datanya nggak normal gitu. Terus gimana Bu? Saya waktu itu mencari cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik juga, secara ilmiah untuk melakukan mengobati ya, ketika seperti Mas Dama mengobati hetero, mengobati multikon, mengobati autokorelasi gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah saya lupa pakai yang seperberapa ada akar segala macam gitu loh. Itu akhirnya normal pakai. Tapi kalau waktu itu saya nggak bisa pakai. Akhirnya saya harus pakai non parametrik. Karena di sini memang non parametrik tidak menguji parameter populasi, tapi hanya distribusinya aja, di distribusi data. Nah, asumsinya memang nggak nuntut terpenuhnya normalitas data gitu ya. Namun di sini salah satu kelemahannya atau keterbatasannya adalah dia kurang powerful dibandingkan dengan parametrik. Kalau misalnya kan uji non parametrik itu kan uji beda tanda plus minus seperti itu kan, pakai uji tanda, ada Mann Whitney, ada Wilcoxon, ada McNemar, Kurzweil-Wallis dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari ketika mengampu statistik 2 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian, sekarang kita lihat Mas dan Mbak, kalau kita lihat di sini, bagaimana kita menentukan alat analisis ini secara statistik ya. Untuk yang statistik loh Mas dan Mbak ini. Kalau untuk yang bukan statistik, misalnya pakai LKI, pakai SIPSER, pakai MRP ya, model rasio pertumbuhan, overlay, itu orang-orang perencanaan regional udah dapat itu belum Mas dan Mbak? Udah belum dapat? Udah dapat belum? Yang perencanaan regional nih, yang regional. Alat-alat analisisnya apa saja yang udah diberikan, Mas dan Mbak? Ini ada nih, ada yang regional, ada masih di sini. Apa alat analisis yang sudah dipelajari oleh Mas dan Mbak? Kira-kira apa? Udah sampai SIPSER,
Elki, sudah sampai situ belum? Semester ini apa? Belajarnya apa? Perencanaan regional atau perencanaan pembangunan atau pembiayaan daerah, Mas dan Mbak? Karena itu kaitannya dengan perencanaan ini. Kebetulan saya sedang diminta oleh kakak saya untuk membantu ya, bantu untuk penentuan potensi investasi di Kabupaten Cianjur itu. Nah, alat-alat itu yang digunakan Mas dan Mbak, alat-alat seperti LQ, SIFSER. Kemudian saya pakai SIFSER karena untuk membandingkan antara LQ dengan SIFSER itu beda beda apa namanya beda ukurannya, maka saya menggunakan LQ dengan MRP. Nah kayak gitu, saya baru-baru baca juga karena saya kan bukan orang, saya basis saya S1 kan bukan di regional. Saya orang internasional, ekonomi internasional, pakai MRP, model rasio pertumbuhan. Kemudian juga saya akan buat overlay-nya juga. Saya malah belajar overlay sekarang gitu kan, ya kepaksa, dalam arti kepaksa belajar karena saya dituntut untuk menyelesaikan membantu kakak saya yang di Kabupaten Cianjur seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dan itu tidak masuk ke statistik, tapi itu adalah ke alat analisis yang berbeda. Jadi untuk yang misalnya menggunakan statistik, yang saya terangkan ini bisa dipakai. Tapi kalau yang misalnya tidak, misalnya seperti yang aset mungkin tidak pakai statistik, tapi misalnya menggunakan data-data kualitatif gitu ya, data-data kualitatif atau tabulasi saja. Kemudian ada informasi-informasi dari misalnya SKPD terkait mengenai bagaimana pengelolaan aset, manajemen dan sebagainya. Sebentar ya, saya ada telepon. Baik, nah sebenarnya
Maaf ya, tadi ada telepon. Jadi Mas dan Mbak untuk yang misalnya regional, di sini ada nggak yang pakai LQ Sipser? Walaupun saya kemarin sudah nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih dari Prodi. Sebenarnya Mas dan Mbak untuk Sipser atau LQ itu tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi Anda harus jangan sampai kakak kelas Anda yang ada yang penelitian tentang itu kemarin ya. Jadi bimbingan saya bilang Mbak jangan sampai berhenti di LQ, sektor basisnya pertanian, sektor unggulannya misalnya pengolahan titik. Nah itu jangan sampai situ, tapi kita harus membandingkan dengan apa yang ada di daerah itu. Misalnya kebijakan apa sih untuk mendukung kalau memang sektor basis itu menjadi sektor basis itu menjadi apa namanya pertanian menjadi sektor basis di kabupaten itu, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat gap-nya gitu. Gap-nya di mana? Ini sektor basis, tapi kok pemerintah misalnya investasinya, kemudian kebijakan-kebijakannya kok lebih condong ke arah misalnya apa namanya industri atau pengolahan. Nah, seperti itu kan berarti kita harus bisa memberikan analisis. Seperti itu sih. Tapi kalau hanya potensi, jadi dosen kalau ujian ya sudah gimana? Nanti paling kalau nggak pertanian, ini udah gitu aja gitu. Nah, jadi boleh tapi harus ada di-create. Bahkan kalau misalnya sektor basis dan sebagainya, kemudian tapi yang didorong investasinya misalnya sektor pariwisata, kita cek juga misalnya apakah daya dukung sektor pariwisata di daerah itu ada apa tidak. Itu sih sebenarnya. Itu yang bisa Mas dan Mbak lakukan. Jadi saya sendiri kemarin saya bilang waduh kalau Sipser kayaknya kok udah B banget gitu. Sampai kalau kemarin saya dapat dapat laporan dari teman saya yang di salah satu Bapeda gitu kan, di Bapeda kabupaten tertentu tuh justru malah dimasukkannya adalah investasi inklusif gitu. Investasi inklusif itu investasi yang memang meliputi berbagai hal, termasuk di situ ketenaga kerjaannya bagaimana, termasuk terhadap kualitas lingkungan hidupnya seperti apa, penggunaan bahan baku lokalnya seperti apa dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan oleh Mas dan Mbak yang perencanaan misalnya ya. Kalau memang mau penelitian di daerah sana, karena perencanaan sebenarnya banyak banyak sekali yang bisa dilakukan perencanaan regional itu gitu ya. Kalau misalnya Mas dan Mbak lihat di buku-bukunya atau penelitian-penelitiannya gitu, itu banyak sekali. Nah, kayak kita kembali ke statistik. Oke, udah kelihatan Mas dan Mbak? Sudah belum? Takutnya kayak kemarin saya 2 kali ngomong terus ternyata nggak kelihatan itunya. Sebentar. Ya, udah kelihatan ya. Nah, nah, seperti tadi disebutkan bahwa tuh saya pakai datanya apa ya Bu? Nah ini yang harus diperhatikan. Alat analisisnya ya, macam data, ada datanya, ada nominal, ordinal, interval, rasio, terutama untuk data dependent variable ya. Karena kalau misalnya datanya nominal gitu ya, atau ordinal seperti itu nggak bisa pakai regresi biasa Mas dan Mbak, nggak bisa, harus pakai yang lain. Ya, nanti kita lihat alat-alat apa saja yang bisa digunakan. Demikian juga dengan bentuk hipotesis, ada yang deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, kita akan bahas. Jadi jangan sampai salah menggunakan alat gitu ya. Atau pokoknya pengen yang canggih, tapi sebenarnya nggak harus secanggih itu juga. Kayaknya wah canggih banget nih pakai alat X gitu ya. Padahal rumusan masalah kita itu nggak membutuhkan itu gitu. Jadi alat itu kan seperti kalau kita masak itu pisau ya, pisau. Untuk memotong apa sih gitu. Kalau misalnya rumusan masalah kita menggunakan pisau kecil itu cukup, ya udah enough itu aja gitu loh. Tapi karena ternyata misalnya harus membutuhkan ganjut apa namanya gergaji yang besar gitu kan, pakai listrik itu karena itu ada misalnya masalah kita tuh rumusan masalahnya adalah seperti seakan-akan pohon yang besar gitu kan, ya kita harus pakai alat itu. Jadi alat itu bukan soal canggih atau tidak canggih, tapi soal seberapa kebutuhan rumusan masalah kita untuk alat tersebut, atau seberapa butuh kita menggunakan alat itu sesuai atau tidak dengan yang kita akan gunakan. Jadi waktu dulu teman saya skripsi itu alatnya sederhana. Kalau saya kok sederhana aja, kadang kita alatnya mau koyo ngono wae. Loh, memang rumusan masalahnya membutuhkan hanya alat itu. Jadi so what? Jadi kalau misalnya Mas dan Mbak nanti agak gimana ya pakainya ini yang canggih lah ini dan sebagainya, ya nggak usah kecil hati gitu. Memang rumusan masalah saya ini kok butuhnya
dan ternyata juga manfaatnya juga besar gitu hasil penelitian itu nggak masalah. Itu ya. Jadi jangan lihat, oh ya gue alat ya apa. Jangan alat dulu. Pertama tuh jangan alat dulu. Fenomena masalahnya apa, kemudian rumusan gitu ya. Baru nanti kita bicara alat. Alat tuh makanya saya ke belakang-belakang kita baru bicara alat ya. Baru bicara alat seperti itu. Oke, saya sendiri ketika disertasi dulu alat itu di belakang. Di belakang. Ini pakai apa ya? Dan itu memang agak itu pengetahuan mengenai alat itu menjadi penting sehingga kita tidak bolak-balik gitu, bolak-balik untuk menentukan alatnya apa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita sebelum masuk ke jenis data dulu, kita harus identifikasi dulu Mas dan Mbak, data kita tuh apa? Apakah data kuantitatif? Ada data kualitatif ini terutama untuk yang si dependent variable ya. Kalau data kuantitatif ini bisa diukur dalam bentuk angka, data interval 3 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, itu masih bisa kita gunakan regresi. Data rasio pendapatan nasional, penduduk miskin, jumlah uang beredar, pengeluaran, usia, IPK dan sebagainya itu masih bisa pakai data ini. Gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu masih bisa pakai data regresi lah seperti itu ya untuk awal. Tapi kalau data kualitatif, numerik ya, data nominal, pria dan wanita gitu ya. Kemudian pria dan wanita, kemudian misalnya apa ya, dapat bantuan nggak dapat bantuan seperti itu, kalau dapat bantuan agak hierarkikal, pria wanita, kemudian agama seperti itu, jenis rambut, jenis suku itu adalah data nominal. Nah, data ordinal data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau misalnya kita ingin melihat kesejahteraan. Sejahtera itu berarti ada sejahtera dan tidak sejahtera. Ketika bicara sejahtera dan tidak sejahtera itu bisa jadi nominal gitu kan. Kemudian kalau ada sejahtera tinggi, sejahtera sedang, sejahtera rendah, itu berarti ordinal ya. Seperti ini akan menjadi berbeda alatnya Mas dan Mbak. Oke. Nah, ini juga yang kedua itu tergantung jenis hipotesisnya apa yang digunakan. Kalau deskriptif gitu ya, ini penelitian yang digunakan untuk variabel mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini mandiri ya, cuma ini pendapatan misalnya pedagang Malioboro saat pandemi gitu kan, seperti itu. Ya udah, hanya itu aja, nggak banding-bandingkan apakah jenis apa, jenis makan, ya jenis jualannya apa, lokasinya di mana, seperti itu gitu kan. Nah, kalau komparatif ini bersifat membandingkan. Misalnya bagaimana pendapatan ojol sebelum dan sudah pandemi, itu membandingkan. Bagaimana kesejahteraan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah dapat bantuan, itu komparatif. Nah, asosiatif ini penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi sini misalnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang, apakah pendapatannya kah, atau pendidikannya, atau religiositasnya gitu ya, atau kesehatannya. Nah, itu kita akan lihat seperti itu ya. Karena orang bahagia itu bisa bermacam-macam. Ada orang mungkin yang bahagia itu karena uangnya banyak. Tapi juga ada yang bahagia karena dia religius gitu. Dia bersyukur sekali dengan apa yang diberikan Allah padanya. Meskipun dia nggak kaya, tapi dia sangat bahagia. Karena bagi dia misalnya rezeki itu udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur, kenapa harus iri dengan yang lain gitu, harus dan sebagainya. Selalu bersyukur, kemudian juga bersabar ketika dapat. Nah, itu tuh bahagia. Tapi ada juga yang bahagia kan sehat gitu loh. Ketika orang sakit terus kesehatannya tuh nggak merasa sehat, itu juga mempengaruhi kebahagiaan seperti itu. Nah, ini asosiatif ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, memilih metode untuk menguji hipotesis, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya pilihan teknik statistik yang sesuai sebagian besar tergantung dari satu jumlah variabelnya. Berapa independen, berapa dependen gitu ya. Berapa independennya, berapa dependennya, seperti itu. Oke, seperti itu. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya terus skala pengukurannya metrik atau bukan metrik. Metrik itu udah cenderung nanti ke kuantitatif atau ke kualitatif ya. Ini metrik atau bukan metrik variabel. Asumsi tes parametrik tadi, asumsi tes parametrik terpenuhi dan ukuran sampelnya juga terpenuhi.
Seperti itu. Nah, teknik statistik itu ada univariat. Nah, univariat itu digunakan ketika menguji hubungan hanya dua variabel. Misalnya, ingin menguji pengaruh jenis kelamin pada jumlah waktu untuk bermain PUBG per minggu. Menurut Mas dan Mbak, ini kalau hipotesisnya gimana nih? Jenis kelamin pada jumlah waktu untuk bermain PUBG per minggu. Kira-kira siapa yang paling banyak nih yang main PUBG itu? Laki-laki atau perempuan? Coba dilihat. Laki-laki atau perempuan yang main PUBG itu biasanya? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki. Nah, itu kan hipotesisnya seperti itu. Apa dugaan kita. Tapi ketika diberikan Google Form gitu, wah ternyata yang perempuan juga suka gitu loh main PUBG, dan ternyata mereka lebih tinggi ya. Kita nggak pernah tahu karena kita ingin meneliti hal itu ya. Dan nanti kelihatan rata-ratanya berapa sih. Nah, kalau hanya misalnya menguji dua variabel seperti ini jenis kelamin terhadap PUBG, kita pakai univariat aja gitu ya. Nah, kalau yang multivariat, ini statistik multivariat digunakan untuk menguji banyak variabel. Variabelnya banyak, dependen, independennya banyak seperti itu. Nah, statistik univariat atau multivariat tergantung pada skala pengukuran. Ini skala pengukurannya apa yang dipakai, itu akan menentukan alat analisis gitu ya. Nah, sekarang untuk sebagai contohnya nih, monggo silakan Mas dan Mbak di apa namanya ya, dinikmati dulu, monggo silakan. Ini pernah semua dipelajari oleh Mas dan Mbak di statistik 2 ya. Makanya kenapa Metopen itu di ujung gitu, di semester 6. Setelah Mas dan Mbak dapat matematik 1, matematik 2, statistik 1, 2, ekonometrika 1, 2, ada MKP dan sebagainya. Karena untuk metodologi penelitian tuh harus semua, banyak hal yang harus kita pelajari. Makanya ini saya awalkan dulu untuk alat analisis gitu ya, sambil saya nyiapin juga yang instrumen gitu, agar Mas dan Mbak paham bahwa kita butuh banyak hal untuk yang alat analisis ini gitu ya. Coba dilihat dulu. Saya ambil minum. Ya. Baik. Nah, ini apa namanya? Kita lihat sini Mas dan Mbak. Ini akan jadi tugas Mas dan Mbak nanti ya. Ini saya minggu ini kan saya susunkan apa-apa saja yang harus ada di sana. Kalau univariat teknik, univariat tadi apa? Hanya dua variabel, gitu ya. Nah, testing a hypothesis on a single mean. Jadi kalau di sini hanya satu, rata-ratanya satu seperti tadi. Pendapatan rata-rata pendapatan pedagang Malioboro saat pandemi ya. Itu kalau metrik datanya, berarti kan kalau pendapatan kan metrik data itu pakai one sample t-test. Tapi kalau non metrik data itu pakai chi-square. Misalnya pendapatan pedagang Malioboro ya saat pandemi tinggi, sedang, rendah. Nah, itu kan berarti kan kategori. Kalau kategori pakainya chi-square. Seperti itu. Kalau testing hypothesis about two related means, nah ini dua rata-ratanya. Misalnya pendapatan pedagang di Malioboro untuk yang pakaian dan untuk yang makanan. Berarti kan dua ya. Rata-ratanya seperti apa? Kalau pakai metrik data, independent sample t-test. Jadi uji beda dua rata-rata independen gitu ya. Ada beda nggak sih pendapatan antara pedagang makanan dan pedagang pakaian seperti itu. Kalau non metrik data pakai chi-square di sini. Begini. Berapa sih misalnya pendapatan tinggi, pendapatan rendah, pendapatan sedang. Untuk pedagang pakaian itu ada berapa, untuk yang pedagang pedagang makanan ada berapa. Nah, bukan pendapatannya, tapi tinggi, sedang, rendah. Oh, ternyata pedagang pakaian yang pendapatannya tinggi itu ada berapa, ada 10 orang dan sebagainya. Itu pakainya itu kategori, berarti nggak bisa pakai yang independent sample t-test, tapi dia menggunakan chi-square ya, chi-square seperti. Kemudian kalau misalnya ini asumsinya kan normal, kalau nggak normal gimana? Kalau nggak normal pakainya man with u-test ini. Mas Damba lihat di statistik 2 kalau bukunya Algifar itu di belakang tuh, di belakang. Kalau lihat di sampel, kalau ini kan independen, nggak ada hubungan tuh pedagang makanan dengan pedagang pakaian.
Tapi kalau related sample, misalnya pendapatan pedagang di Malioboro sebelum dan sesudah pandemi tadi. Nah, ini pakainya paid sample test atau uji beda dua rata-rata berpasangan. Kalau non-metric data seperti tadi turun, naik, misalnya pendapatannya turun, naik, yang menyatakan turun ada berapa orang, yang menyatakan naik ada berapa orang, gitu kan. Seperti itu, nah pakainya chi-square. Bukan rupiah ya, tapi kategori itu pakai chi-square. Kalau misalnya itu parametrik, artinya terdistribusi normal. Kalau nggak terdistribusi normal, pakainya non-parametrik, menggunakan Wilcoxon atau McNemar, gitu ya. Nah, kalau testing hypothesis about several means, nah ini beberapa ya, misalnya pendapatan pedagang Malioboro untuk makanan, pakaian dan kerajinan. Itu kan lebih dari dua tuh, lebih dari dua. Nah, kalau itu bisa pakai one way analysis of varian atau ANOVA, gitu ya. Tapi kalau non metrik, misalnya tinggi, rendah, sedang untuk pedagang makanan, pedagang pakaian dan kerajinan, gitu ya, satu-satu itu. Nah, itu pakainya chi-square, ya, seperti itu. Nah, ini yang univariate gitu. Pendapatan sih, tapi ada yang sebelum, sesudah, dan sebagainya. Tapi kalau yang multivariate itu lebih dari satu variabelnya, lebih dari satu. Misalnya ada dependent, nah ada variabel independen, independennya ada satu, X1, X2, dan sebagainya. Nah, Mas dan Mbak, kalau one metric dependent variabelnya hanya satu, gitu ya, analisisnya dan metrik kuantitatif, maka analisisnya menggunakan bisa analisis of variance and covariance, ANOVA atau ANCOVA gitu kan. Bisa pakai regresi analisis. Analisis regresi atau juga bisa pakai conjoint, analisis conjoint. Nanti Mas dan Mbak silakan belajar apa yang disebut sebagai conjoint analysis gitu, bisa cari gitu ya. Nah, itulah salah satu manfaat kita belajar itu adalah kita suka mencari. Literasi kita itu kita well literate gitu. Jadi kita nggak tahu tuh kita cari itu, nggak diem. Itu yang membedakan. Kalau ada informasi kita cari gitu ya. Itu adalah salah satu manfaat dari kita itu berpendidikan ya, mengenyam pendidikan seperti itu. Jadi keinginan kita untuk tahu sesuatu terus dicari. Nah, itu tuh adalah literasi ya, soal literasi. Nah, kalau one non metrik ini kan metrik. Nah, kalau bagaimana kalau non metrik yang kualitatif misalnya dependent variabelnya seperti tadi sejahtera dan tidak sejahtera. Nah, itu bagaimana gitu kan. Kalau sejahtera dan tidak sejahtera itu bisa pakai logistic regression atau bisa juga pakai diskriminan. Nanti Mas Dano bisa cari bedanya diskriminan dengan logistic regression. Ini ada di bukunya Pak Singgi Santoso tuh ada itu. Saya kayaknya ada bukunya tuh, tapi disimpan di mana ya? Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dependent variabelnya itu bukan angka dalam artian kuantitatif ya, pendapatan K, JUBK, inflasi dan sebagainya, tapi hanya 1 dan 0 gitu ya. 1 dan 0 atau 1 dan 2 seperti itu adalah pakainya ini logistic regression atau discriminant analysis. Nah, nanti tergantung antara discriminant dan logis itu, setahu saya waktu S2 dulu belajar itu ada tergantung dari rumusan masalah kita apa gitu ya. Nah, kalau lebih dari dependent variabelnya lebih dari satu metrik, jadi misalnya dependent variabelnya itu 2 tapi metrik bentuknya kuantitatif gitu kan, seperti itu, maka menggunakan multivariate analysis of varian atau MANOVA ya. MANOVA kalau varian disebut dengan MANCOVA atau menggunakan canonical correlation. Nah, seperti itu Mas dan Mbak. Itu banyak sekali ininya ragam, dari ternyata banyak banget ya Bu, nggak cuma regresi, memang nggak cuma regresi, tidak hanya regresi. Oke, silakan Mas Damba lihat dulu, dipahami dulu seperti itu alat-alat ini.
Ya, baik. Itu Mas dan Mbak. Jadi apa yang sudah Mas dan Mbak pelajari, saya nggak tahu, masih ingat nggak Mbak Husna waktu statistik alat-alat analisisnya itu? Kalau memang yang ini memang belum, saya pikir yang ini belum. Untuk yang seperti Markova, canonical, diskriminan, logistik gitu kan, conjoint itu belum. Tapi kalau sampai ini nih udah, yang bagian atas ini sudah ada semua. Karena saya juga ngajar statistik ya, saya pernah ngajar statistik juga gitu kan, jadi tahu ini sampai sini pernah lah. Nah kalau ini memang belum kecuali yang regresi ya. Analysis of variance oke, udah, multiple regression sudah, tinggal conjoint, diskriminan, logistik, Markova, canonical itu seperti itu. Tapi yang ini udah, ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Nah ini adalah ininya, apa namanya? Contohnya. Jadi contoh dari nanti Mas dan Mbak pakai ini ya, ininya ya, apa namanya, tugas satunya ini. Ada dua tugas. Tugas satu adalah penentuan analisis dan yang kedua adalah bagaimana menuliskan apa namanya alat analisisnya itu apa aja yang ada di sana. Nah kita lihat sini. Misalnya kalau rumusan masalahnya adalah berapakah rata-rata waktu penggunaan gadget oleh milenial di kota X, jadi hanya satu variabel yaitu rata-rata waktu penggunaan gadget gitu ya, maka bentuk hipotesisnya adalah deskriptif Mas dan Mbak. Hipotesisnya adalah rata-rata waktu penggunaan gadget oleh milenial di kota X paling tinggi adalah 8 jam. Gitu ya. Paling tinggi 8 jam berarti kan maksimal ya. Berarti asumsinya adalah lebih kecil daripada 8. Datanya rasio karena kan jam. Statistik untuk uji hipotesisnya adalah univariate test. Ya, univariate test ini. Kemudian kalau yang kedua, adakah perbedaan rata-rata pendapat antara ojol dan opang, ojol online dan ojol pangkal, ojek online dan ojek pangkalan. Ini komparatif. Terdapat perbedaan pendapatan antara ojol dan opang. Datanya masih rasio, pakainya univariate test independent, gitu ya. Adakah perbedaan pendapatan lain sebelum dan sudah mendapatkan bantuan kapal? Ini juga masih komparatif, rasio juga. Kalau yang ini independen, kenapa? Karena antara ojol dan opang kan sesuatu yang berbeda. Maka mereka independen. Tapi kalau ini udah sama, nelayan sebelum dan sesudah. Nah, pakai yang dependent, univariate test dependent. Kalau yang keempat, bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi? Ini asosiatif, nah, terdapat pengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Datanya rasio, ini multivariat. Multivariat gini, regresi sederhana jika satu variabel independen. Jadi hanya JUB aja, JUB berpengaruh terhadap inflasi. Tapi kan nggak mungkin penelitiannya hanya satu variabelnya ya. Mesti beberapa, saya pakai regresi berganda. Nah, regresi berganda lihat nanti kalau misalnya datanya adalah time series, pakainya dinamik atau statik gitu ya. VECM itu kan dinamis, VAR itu kan dinamis, ECM itu dinamis. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pengaruh lama sekolah ibu terhadap status ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering. Ini juga asosiatif. Ini hipotesisnya terhadap pengaruh lama sekolah ibu terhadap status ketahanan pangan. Datanya nominal. Kenapa? Karena dependent variabelnya adalah tahan pangan, di sini ya dependent variabelnya adalah keluarga yang tahan pangan dan tidak tahan pangan. Kalau dua itu pakainya logit, dua kategori. Tapi kalau misalnya tahan pangan sepanjang waktu, rawan pangan sepanjang waktu, kemudian tahan pangan sepanjang waktu, rawan pangan sepanjang waktu, mengalami perbaikan ketahanan pangan, mengalami penurunan ketahanan pangan. Itu kan berarti ada yang naik, ada yang turun, berarti kita nggak bisa menyatakan bahwa satu dan dengan yang lainnya itu adalah lebih, maka kita pakai multinomial logit jika lebih dari dua kategori gitu ya. Tapi kalau misalnya tahan pangan tinggi, tahan pangan sedang, tahan pangan rendah, itu berarti ada gradasinya, ada stratanya, akan menggunakan ordinal logit jika data ordinalnya lebih dari dua kategori. Kalau dua kategori pakai logit aja. Tapi kalau ada tiga kategori udah pakai ordinal logit. Nah, ini seperti ini Mas dan Mbak untuk yang statistik baik univariat maupun multivariat seperti itu. Ya seperti VAR dan sebagainya itu nanti masuknya ke sini regresi karena ini mungkin banyakannya di cross section. Ketika time series ya ada VAR, ada pertama regresi biasa, regresi ganda biasa, kemudian juga ada regresi apa namanya ECM, PAM ya, partial adjustment model, ECM, IECM, VECM, VAR, GARS, ARS dan sebagainya. Saya nggak begitu, saya pernah belajar tapi nggak pernah pakai jadinya nggak lupa gitu ya, harus belajar lagi. Seperti itu Mas dan Mbak. Nah, silakan ini dipelajari. Nah,
Nah, kalau saya nggak pakai hipotesis ini, saya pakainya alat analisisnya misalnya LQ, SIPSER, MRP, overlay, dan sebagainya. Udah ditulis aja. Rumusan masalahnya apa, bentuk hipotesisnya misalnya di sini hanya deskriptif saja, gitu ya. Hipotesisnya tidak ada dikosongkan, datanya apa, kemudian alat analisisnya apa. Itu sih sebenarnya. SIPSER, MRP, model rasio pertumbuhan, overlay, kemudian I-core, dan lain sebagainya. Itu Mas dan Mbak. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Monggo. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Tapi sudah kebayang. Mbak Husna sudah ada ini nggak? Sudah ada apa bayangan apa yang akan digunakan alat analisisnya? Sudah ada belum? Belum, Bu. Rumusan masalahnya apa? Bentar, Bu, lupa. Lupa. Jangan lupa, itu adalah bagian dari belahan jiwa itu ya, proposal itu. Gitu ya. Nanti dilihat dari rumusan masalah nanti sebenarnya akan kelihatan kok kalau bagaimana pengaruh, wah ini regresi nih, bagaimana hubungan, nah ini korelasi nih, seperti itu. Apakah ada perbedaan? Nah, itu sudah pakainya beda dua rata-rata dan sebagainya, gitu ya. Oke. Kalau Mbak Diva Aziza, apa Mbak Diva Aziza? Sudah ada kebayang belum? Alat analisisnya apa? Oh, regresi berganda ya? Oke, pakai regresi berganda. Oke ya. Berarti, oh ya nggak apa-apa Mbak Diva, pakai regresi berganda. Ya. Rumusan masalahnya apa Mbak? Silakan ditulis. Oke, ya. Pengaruh komponen pengeluaran pada PD. Oke, PDRB terhadap kualitas manusia ya, IPM ya. Oke. Berarti pakai regresi, oke, regresi berganda. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahwa alat apa yang kita gunakan itu memang tergantung dari ya tadi datanya apa, hipotesisnya apa ya. Jadi nanti ini itu kalau pakai hipotesis. Berarti kalau nggak pakai hipotesis tetap pakai ini, tapi ada beberapa yang dikosongkan. Hipotesis kalau kualitatif berarti hipotesis tidak ada, hanya data dan alat analisis seperti itu ya. Oke, nah sekarang masuk ke ekonometrika. Tadi kan statistik ya. Ekonometrika sendiri itu kan cabang ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonometrika adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan metode statistik dan ilmu ekonomi gitu ya. Dalam pengertian yang lebih luas, ilmu ekonometrika itu berhubungan dengan satu. Jadi kalau Mas dan pakai ekonometrika itu adalah mengestimasi hubungan ekonomi. Apakah ada hubungan ekonomi antara pendapatan dengan konsumsi? Apakah ada hubungan antara misalnya nilai tukar dengan ekspor? Apakah ada hubungan pendapatan nasional dengan impor? Nah, itu kan hubungan-hubungan ekonomi. Selanjutnya adalah mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata. Nah, di sini jadi mengestimasi hubungan, mencocokkan teori ekonomi, dan meramalkan perilaku. Bukan meramal sih, memprediksi seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya ya. Oke, nah di sini kita lihat aduh panas. Pernyataan teori ekonomi. Jadi seperti ini. Kalau metodologi ekonometrika yang sepanjang saya tahu ya, ini dari dari Ramanathan itu pernyataan teori ekonomi atau hipotesisnya. Jadi misalnya ingin menguji teori konsumsi Keynes di mana MPC ya. Ini marginal propensity to consume nya ini gitu ya, itu 0 lebih kecil daripada MPC lebih kecil daripada 1. Jadi kita di atas 1 dan di bawah 1, di atas 0 dan di bawah 1 ya. MPC itu kan kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kalau saya ada tambahan uang 100.000, dari 100.000 itu berapa yang akan saya konsumsikan gitu ya. Kalau misalnya dari 100.000 saya konsumsikan 75.000, berarti MPC-nya 0,75 seperti itu. Kemudian kita masuk ke spesifikasi model matematika. Ini spesifikasi modelnya. C A plus BY gitu ya.
Kalau ekonometrika udah ada UI di sini, disturbance atau disturbance ya, atau kesalahan, tingkat kesalahan di sini. Faktor-faktor yang pengganggu ya di sini. Kemudian cari data, pengumpulan atau cara mendapatkan datanya, oke seperti itu. Nah kemudian ini prosedur 5 langkah uji hipotesisnya. Di sini penaksiran estimasi parameter gitu ya. Jadi kita lihat setelah kita olah datanya gitu ya, dari model ada 3 kriteria yang diperlukan. Yang pertama adalah uji a priori. Nah ini yang tidak semua deskripsi itu ada ya. Saya minta karena konsep itu adalah mencocokkan teori ya, berarti kita harus tahu dulu teorinya tuh sesuai apa tidak gitu loh. Misalnya di sini kriteria a priori ekonomi C sama dengan A plus BY. Ini kan positif. Positif artinya apa? Bahwa ketika pendapatan naik, maka konsumsinya juga naik. Nah, ini kan secara teoritis. Ternyata hasilnya itu adalah diolah C sama dengan 325 325.000 dikurangi 0,6. Ini secara teoritis itu nggak lolos. Kita lihat, Y variabel pendapatan. Hipotesnya positif nih, positif. Hasilnya negatif. Dia keterangannya tidak lulus uji asumsi klasik. Lulus uji a priori ekonomi. Ini ya, tidak. Nah, kalau sudah tidak lulus uji a priori ekonomi itu pasti nggak signifikan. Pasti itu. Kenapa? Karena dia harusnya ada di sisi kiri, harusnya di sisi kanan. Ini kan ketika positif berarti kan di gambarnya itu kan sisi kanan tuh. Sisi kanan. Dia ada di sisi kiri, ya pasti dia masuknya ke daerah penerimaan H0 gitu. Berarti dia tidak signifikan. Nah, yang kedua, setelah kriteria ekonomi di sini ditulis dalam bentuk tabel, kriteria statistik gitu. Nanti ada prosedur 5 tahap, dibuat tabel, ini juga sama variabel, T hitung, T tabel, keterangan. Kemudian ada kriteria ekonometrika. Di sini kriteria ekonometrinya, nama pengujiannya. Misalnya Mas Danbar harus jelasin. Pertama adalah misalnya uji normalitas. Pakai apa? Uji normalitasnya pakai Jarque-Bera misalnya. Jarque-Bera pengujian asumsi normalitas menggunakan alat uji Jarque-Bera, di mana misalnya ya tujuannya adalah untuk menguji residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian ini digunakan untuk melihat karena kalau tidak terpenuhi normalitas maka konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Dan kemudian bagaimana prosedur untuk mengetahui sebuah model itu lolos uji normalitas atau tidak, maka prosedurnya adalah misalnya gitu kan, membandingkan antara nilai chi-square Jarque-Bera probabilitasnya misalnya kalau dia tidak tidak signifikan berarti dia normal. Kalau dia signifikan berarti normal. Itu tuh masuk ke pengujian ya Mas dan Mas. Terus seperti normalitas, heteroskedastisitas, multikoliniaritas, autokorelasi dan sebagainya. Itu masuk zona ini nanti yang akan saya minta kepada Mas dan Mbak. Gitu ya. Baik. Nah, uji hipotesisnya ini harus menentukan apakah MPC positif dan kurang dari 1. Makanya kalau ininya positif, oke, tadi lulus uji a priori ekonomi dan kurang dari 1. Kalau dia lebih dari 1 secara teoritis nggak masuk itu. Karena MPC itu 0, kurang dari MPC kurang dari 1. Berarti tidak sesuai hipotesis. Berarti tidak signifikan. Nah, kemudian kita memforecasting, misalnya gini ya. Prediksi forecasting untuk masa akan datang, yang kenaikan pendapatan sebesar 1 juta akan meningkatkan konsumsi 750 ini, 0,75 ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan untuk kontrol atau pengambilan kebijakan. Kontrol atau pengambilan kebijakan ini artinya gini, kalau pemerintah merasa bahwa perekonomiannya lesu darah, kurang pengeluaran masyarakatnya, gitu ya, maka didorong untuk menaikkan pendapatan. Gimana cara menaikkan pendapatan? Kalau misalnya untuk golongan-golongan ekonomi remah gitu ya, itu pemerintah bisa memberikan misalnya bantuan-bantuan sosial. Bantuan sosial bentuk uang, bukan bentuk sembako. Bentuknya uang agar rumah tangga miskin bisa belanja di tetangga-tetangganya. Kayak gitu Mas dan Mbak. Itu sebenarnya sampai sini nanti, gitu ya. Oke, nah ini langkah 5 prosedur uji hipotesis Mas dan Mbak sudah dapat di statistik. Mulai dari bagaimana merumuskan statistiknya, nilai kritisnya, nilai hitung, keputusan, dan kesimpulan. Pembentukan variabel, nah Mas dan Mbak, penyediaan realitas ekonomi, langkahnya adalah pilah
Variabel itu kan banyak, dipilah-pilah. Jadi penentuan variabel itu bukan karena kayaknya kebanyakan di penelitian sebelumnya ada 6 gitu ya, tapi saya ambil 3 aja lah kebanyakan. Enggak seperti itu. Kalau itu bawaannya adalah mager, malas gerak, nambah variabel gitu Mas dan Mbak. Kita lihat kalau misalnya secara teoritis itu ada 6 variabel dan datanya ada, ya Anda harus pakai 6-6-nya gitu. Ya. Seperti itu. Jangan, kalau saya lihat rata-rata, bukan saya lihat ya, nah coba saya lihat, itu rata-rata 3 variabel, X1, X2, X3. X1 itu saya bilang, kenapa harus 3 variabel sih? Bilang. Kalau dulu misalnya ada di mata kuliah tertentu, oke, boleh 3 variabel. Kalau di Metopen sudah nggak boleh lagi, itu cuma 3 variabel. Gitu. Kemarin boleh kok, Bu. Nggak apa. Itu kan latihan misalnya untuk mata kuliah ekonometrika. Kalau sudah metodologi penelitian, bukan minimal 3 variabel lagi, tapi adalah secara teoritis variabel apa saja. Misalnya gini, variabel Y ini dipengaruhi oleh ada 10 Bu, itu udah 10 variabel. Banyak banget ya Bu. Nah, sekarang kita pilah-pilah. Mana variabel ekonomi, mana variabel non-ekonomi dulu. Ternyata dari 10 itu variabel ekonominya ada misalnya 7, variabel non-ekonominya ada 3. Kemudian kita lihat lagi, apakah variabel-variabel itu datanya ada atau tidak. Kalau ada datanya kita pakai. Karena kadang gini, seperti ini saya mau penelitian kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup kan dipengaruhi oleh pendapatan. Itu ada datanya. Kualitas lingkungan hidupnya ada, tapi data korupsi nggak ada Mbak dan Mas. Susah datanya. Ada tapi per wilayah itu, wilayah Jawa, Sumatera. Padahal saya butuhkan adalah wilayah provinsi ya, seperti itu. Udah kok nggak ada ya. Nah, itu bukan berarti kita mendel variabel itu, kita cari yang datanya ada dulu. Oh, ternyata di level internasional ada. Ya udah saya angkat dari level Indonesia, naik ke level internasional karena korupsi menjadi salah satu highlight tema saya memang korupsi gitu, seperti itu gitu ya. Nah, dibanding-bandingkan dulu baru suruh menentukan mana variabel endogennya, dependennya, mana variabel independen. Ternyata dari 10 itu variabel yang misalnya memang bisa kita ukur itu ada 7. Ya udah kita pakai 7 itu. Misalnya adalah data data mengenai yang satu itu tradisi gitu. Ternyata susah data tradisi. Ya sudah, meskipun itu masuk di dalam model, tapi kita nggak akan pakai karena ternyata data tradisi itu nggak ada Bu gitu. Kita kan agak susah gitu loh. Meneliti tentang tradisi. Ya udah kita keluarkan. Jadi mengeluarkan variabel itu bukan karena kita merasa kebanyakan variabel, tapi karena memang variabel itu misalnya sulit datanya gitu. Sulit apalagi kalau datanya sekunder ya, kecuali datanya adalah primer seperti itu. Tentukan variabel independen-independennya, buat model teoritisnya, mikro makro, data cross sectionnya, kemudian data time series gitu ya. Kalau cross section pakai bentuk model langsung ya. Tapi data time series pakai model dinamis. Kalau Mas Dan pakai time series nggak cukup yang dinamik, yang statik, yang regresi biasa itu harus menggunakan data yang dinamik gitu loh. Setidaknya pakai PAM lah minimal, partial adjustment model yang memasukkan unsur lag kelambanan 1 tahun di belakang, atau bisa pakai YCM yang nanti kita lihat di lag keberapa, atau pakai VAR, pakai VCM, pakai guards, art seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata datanya nggak cukup, kemudian kita mengkombinasikan cross section dan time series, ya kita pakai data model, data panel gitu ya. Jadi saya kemarin diskusi sama saya WA gitu kan, WA, kebetulan saya pas bisa waktu itu, Bu ini misalnya saya mau ke data ini, saya tanya, ini datanya data apa? Data sekunder. Terus di satu provinsi pakainya apa? Time series. Apakah ada datanya 30? Nggak ada, Bu. Kayak cross section. Cross section apakah ada datanya 30? Nggak ada, Bu. Ya udah kalau gitu pakai data panel aja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya data time series-nya itu hanya ada karena baru misalnya, kabupatennya baru atau provinsinya baru, belum sampai 30 tahun, sebenarnya nggak masalah ya. Karena memang keterbatasan data. Tapi kalau datanya baru 12 tahun, itu not enough juga. 12 tahun diambil variabel independen 6, udah 6, degree of freedom-nya rendah nanti. Gitu ya. Nah, itu bisa dikombinasikan. Ternyata ada di provinsi baru itu ada 10, misalnya 10 kabupaten, ya udah 10 kali 12 udah 120 itu observasinya, seperti itu gitu ya.
Jadi selalu ada jalan menuju Roma. Jadi kalau nggak ada data, nanti tanyakan lagi. Nggak ada data time series, ada data cross section-nya nggak? Data cross section-nya hanya terbatas, kombinasikan aja. Gitu. Itu, nah, oke, selesai. Gitu Mas dan Mbak. Mudah-mudahan bisa memahami, karena memang untuk bagian bagian ini alat analisis itu banyak, maknanya banyak. Saya nggak bisa menjelaskan semua, karena memang banyak sekali gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya berikan ya. Sebentar. Mana saya? Kok nggak ada? Sebentar. Oke, itu. Coba silakan, ada yang mau ditanyakan? Begitu Mas dan Mbak. Jadi kita lihat ternyata banyak ya Bu, alat banyak, statistik aja udah banyak. Belum yang lain-lain. Nah, sekarang tinggal Mas dan Mbak ini. Terus gimana Bu caranya agar kami itu tahu alat analisisnya apa? Yang paling mudah itu adalah melihat penelitian terdahulu. Gitu. Penelitian terdahulunya. Misalnya seperti saya mau penelitian tentang korupsi ini belum jalan-jalan juga. Mudah-mudahan dalam 2 hari inilah saya bisa menyelesaikan itu. Minimal variabelnya dapat, terus nanti datanya dicari, regress, terus saya kirim ke abstraknya ke seminar internasional seperti itu adalah mudah-mudahan aja saya tahu variabelnya apa gitu kan. Nah alat analisisnya saya tahu pakai alat analisisnya bisa, kalau cross section bisa pakai regresi biasa. Jadi negara-negara yang negara-negara korupsi seluruh dunia ada 180 negara Mbak, itu berarti cross section aja. Atau saya akan membandingkan hanya negara-negara sedang berkembang saja dengan negara-negara OECD berapa puluh negara, kemudian negara berkembang berapa negara, kemudian saya combine misalnya, bisa pakai itu juga bisa pakainya regresi berganda biasa. Tapi kalau saya misal ingin lihat perkembangannya selama beberapa tahun, negara-negara OECD dan negara-negara sedang berkembang gitu kan, berarti saya pakai data panel. Nah, seperti itu. Terus misalnya Mas Danba juga pernah lihat di jurnal sebelumnya mengenai misalnya kesejahteraan. Oh saya ternyata kesejahteraan penelitiannya si A itu pakai alatnya adalah Logit gitu. Nah itu juga berarti ini kemungkinan saya pakainya Logit. Tapi kok di tempat lain kok pakainya Ordinal Logit. Nah dilihat lagi. Kenapa kok yang satu Logit, kenapa yang Ordinal? Kemungkinan itu adalah kategori kesejahteraannya tuh kalau yang satu hanya 2, misalnya sejahtera tinggi, sejahtera sedang, yang satu 3, satu sejahtera tinggi, sedang, dan rendah. Jadi yang satu pakai Ordinal Logit, yang satu pakai Logit. Kayak gitu sih. Itu salah satu untuk mencari yang paling mudah itu adalah dari penelitian sebelumnya. Makanya saya minta Anda kalau bisa sebanyak-banyaknya, meskipun saya minta hanya 5 ya kemarin ya. Hanya 5 untuk penelitian terdahulu. Tapi kalau yang mau rajin dan betul-betul ingin memperkuat proposalnya, memperkuat penelitiannya lah, lebih dari itu sih. Itu akan banyak dapat itu. Dan ya nyenengin sih sebenarnya. Bagi saya sih menyenangkan ketika kita bisa banyak dapat informasi gitu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak tahu apa yang hal-hal yang tersembunyi gitu kan, seperti itu dari penelitian kita. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke, kalau nggak ada sambil nunggu pertanyaan ya, mau masuk ke tugas Mas dan Mbak. Aduh, mana tugas Mas dan Mbak. Formulir. Oke, nah Mas dan Mbak ini saya dalam waktu dekat akan mengadakan pelatihan. Bayar sih memang, bayar. Karena yang memberi memberi pelatihan juga punya sertifikat dari Google langsung gitu. Nanti kalau Mas dan Mbak mau ikut silahkan, karena dibatasi hanya 50 orang aja. Hanya 50 orang saja. Nggak banyak. Karena itu memang pelatihan ya, bukan seperti webinar biasa, cerita. Itu nanti ada pelatihan step by step, dipandu. Menggunakan Google, Mbak. Menggunakan Google. Bagaimana menulis sampai
Google tuh powerful ternyata. Saya baru tahu Google tuh powerful, makanya saya akan melakukan itu. Baik. Oke, kita lihat Google formulir ya. Tugas. Sampling. Ini kelas apa ini Mbak? Kelas B, kelas C ya? Saya tahu nih Mas dan Mbak kayaknya udah mulai lelah ya. Ini pertemuan keberapa sih? 12 ya Mas dan Mbak? Ini pertemuan ke-12 ya? Iya. Udah mulai capek, pengen cepat selesai ininya apa? 12 Bu. Pengen cepat liburan gitu. Kalau saya sih malah nggak suka liburan terus, saya juga di rumah terus kok. Iya toh, rebahan. Yang nambah cuman berat badan gitu ya. Nah kalau bisa ketika ini apa namanya? Ketika pandemi, jangan yang nambah itu jam rebahan. Tapi juga harus nambah kemampuan gitu. Memang sih ya di aku ya bosen di depan ini kan pengennya ketemu teman di kelas gitu kan. Ya saling lirik-lirik di kelas itu kan menyenangkan ya untuk mahasiswa. Kan saya juga pernah ngalamin seperti ini. Sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau bisa memang tetap aktif, tetap bergerak gitu ya. Saya sendiri ya alhamdulillah selama di rumah ini tetap aktif gitu, tetap bergerak. Selain penelitian, iya, pengabdian juga iya, nulis juga iya gitu kan. Terus ya ini sebentar lagi juga akan ada pelatihannya di bawah pusat studi saya nanti Mas Denba, kalau mau ikut itu saya worth it itu. Karena kebetulan nanti pelatihnya kan teman saya di organisasi di PWA itu beliau sudah punya ini sertifikat Google dari Google-nya langsung, dan itu di Indonesia hanya berapa orang, nggak banyak, cuma berapa puluh, cuman di bawah 100 kayaknya. Nanti itu pemberi ininya, bayarnya murah banget. Itu kalau sendiri itu bisa jutaan itu. Ini enggak, cuma berapa mintanya beliau? 50.000 loh, 3 jam. Beli boba 3 langsung dapat sertifikat ya. SKPI, kalau sana saya tanyakan, kayaknya sertifikatnya langsung dari Google deh itu. Gitu ya. Oke. Sebentar ya. Oke, nah ini udah keluar nih formulir kelas C. Kelas C yang pertama yang masuk, saya akan cek. Mbak Diva ya, Mbak Diva deh ya. Mbak Diva. Mbak Diva hadir? Enggak, sebentar. Paling pertama. Jadi tambah terus. Bukan. Mas Mahardika deh. Mas Mahardika hadir? Hadir, Bu. Oke, Mas Mahardika ya. Mas Mahardika termasuk yang paling cepat masuk ini. Enaknya tuh gitu kalau pakai pakai Google Form itu langsung kelihatan kapan itu, nggak bisa ngeles lagi. Kemarin saya udah ngasih loh Bu, kapan? Apalagi saya pelupa orangnya kan. Kotlin Studio saya pelupa, tapi dengan adanya teknologi saya bisa ngecek siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk terakhir, itu bisa kelihatan itu. Membantu saya lah sebagai orang yang pelupa gitu ya. Baik, kita masuk punya Mas Mahardika ya. Siap-siap ya Mas Mahardika. Mohon maaf kalau nanti saya agak reviewnya ini untuk kebaikan semua. Mas Mahardika iya, dan juga teman-teman yang lain iya. Teman-teman yang lain. Oke. Baik. Teknik sampling. Nah, ini. Mas Mahardika untuk yang tugas dari awal sampai akhir ditumpuk ya. Jadi yang pertama dulu tugasnya apa ya? Desain ya. Nah, desain penelitiannya dimasukkan, kemudian data juga masuk. Nah, belakang Bu kayak yang pertama. Rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian nanti ada desain penelitian, kemudian ada datanya, kemudian juga ada tugas sampling. Oke, nanti kita lihat yang teman yang lain ya. Nah, tugas sampling. Nah, tujuan penelitiannya mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan FDI Indonesia serta dampak perang dagang antara Amerika dan China terhadap Indonesia dengan melihat kebijakan. Mas Mahardika, please. Ini membuat saya muka bisa napas perlu ventilator loh nih, Mas. Panjang banget. Ini panjang banget. Di ini ya, ini terlalu banyak pokok pikirannya. Sebentar. 1. Mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan FDI ya. Nah, ini lihat dulu faktor dulu yang meningkatkan
kita nggak harus meningkatkan dulu karena belum tentu meningkatkan loh Mas. Ya, langsung aja yang mempengaruhi. Karena mempengaruhi bisa nanti bisa naik, bisa turun. Mempengaruhi FDI gitu ya. Kalau dulu saya pernah nulis, saya masih ingat ya, dulu ketika nulis di disertasi saya, kopromotor saya bilang begini, Mbak, ini kalau nulis kayak gini tuh Anda membunuh saya. Waduh, kok bisa Pak? Jawab banget katanya. Beliau kan memang senang guyon toh. Iya Pak, maaf saya bilang. Kayak ini. Yang kedua, dampak perang dagang. Ini cerita beda lagi, Mas. Dampak perang dagang itu udah cerita beda lagi. Nanti Mas terlalu banyak kayak ini. Dampak perang dagang. Ya, oke, perang dagang. Kemudian apalagi nih? Cina dan dengan melihat kebijakan suku bunga. Wah, kalau saya lihat sih bisa disederhanakan gini, Mas. Pengaruh kayak ini. Pertama, pengaruh perang dagang Amerika dan Cina ya. Perang dagang AS versus Cina terhadap FDI. Nah, kalau saya pertanyaannya itu nanti adalah variabelnya apa perang dagang tuh, Mas? Nah, nanti harus ini. Nah, nanti kita minggu depan akan bicara mengenai bagaimana membuat rumusan masalah itu menjadi bisa kita kaji, bisa kita uji, ya, bisa kita uji. Oke, yang kedua, bagaimana pengaruh apa ini yang kedua? Suku bunga terhadap FDI. Terus yang ketiga, PDB dan nilai tukar. Seperti itu ya Mas ya. Jadi lebih to the point, straight point. Tujuannya jadi kelihatan. Kalau ini kan 1, 2 banyak gitu loh Mas ini. Jadi intinya nanti Mas Mahardika tuh ingin melihat determinan FDI kan. Gitu Mas. Faktor-faktornya bahwa FDI ya. Nah, ini yang kedua berarti tambahkan lagi tingkat bunga, pengaruh tingkat bunga dan sebagainya. Terus seperti ini ya. Tingkat bunga. Yang keempat adalah nilai PDB. Yang kelima adalah nilai tukar. Itu ya Mas dan Mbak semua ya. Jadi disimpelkan, straightforward. Nah, ini kemudian FDI, suku bunga, PDB, nilai tukar ini berempat. Nah, perang dagangnya apa Mas di sini? Perang dagang variabelnya. Karena ada perang dagang nih di sini. Belum dapat, Bu. Perang dagang itu kan event ya, kejadian. Nah, kalau kejadian tuh bisa misalnya kapan terjadi perang dagang gitu. Mungkin bisa pakai dummy gitu ya. Bisa iya, misalnya ya seperti itu. Coba cari penelitian lain sebelumnya yang membahas tentang perang dagang, dia pakai indikatornya apa gitu ya. Oke, FDI, investasi langsung, suku bunga real, indeks pertumbuhan, bukan indeks kali ya, pertumbuhan aja Mas. Pertumbuhan PDB, nilai tukar, suku bunga dan tukar, oke, FDI. Dari World Bank, oke, ada semua, udah ada semua ya datanya. Oh, tahun 90 sampai 29. Kenapa ngepas 30? Ada nggak tahun sebelumnya, Mas? Kayaknya ada deh. Ada, Bu. Ada. Itu bisa lebih lagi. Apalagi kalau ditariknya dari tahun 60-an itu kalau ada data. Setahu saya yang World Indicator itu ada sampai 60 ya datanya, gitu. Saya pernah itu tahun 6 berapa itu ada gitu. Kalau ada datanya Mas, gitu ya. Cuma memang untuk nanti tingkat suku bunga dan nilai tukar itu ada perubahan. Itu hati-hati karena tingkat nilai tukar itu mulai diambangkan itu mulai 1 Juni 1983. Gitu ya. Jadi dulunya dia pakai fixed exchange rate. Jadi $1 berapa rupiah. Kemudian baru diambangkan 1 Juni kalau nggak salah 83 gitu ya. Tingkat bunga juga seperti itu. Coba dicek lagi ya. Nah, itu mungkin bisa dasarnya adalah tahun 80-an itu, Mas. Karena di sini misalnya untuk nilai tukar itu setelah adanya devaluasi kan kebijakan $1 berapa rupiah. Setelah itu terus kayaknya diambangkan, mengambang terkendali atau manage float namanya. Kalau mengambang bebas itu kan mulai dari 14 Agustus tahun 1997. Gitu ya. Nah, ini agak dikebawahin tahun 80-an lah. Oke. Itu ya, Mas ya. Iya, Bu.
Oke. Saya ini dulu, saya apa? Kok orang iso medun? Komen. Oke, yang kedua. Ini siapa yang datanya data primer? Yuk, siapa yang datanya primer? Ada nggak? Biar ini. Yang kedua, Mas Mahardika. Yang ketiga, Mbak Niva tadi ya. Mbak Niva datanya primer atau sekunder? Oke. Mbak Diva ada ya? Ada. Oh, sekunder. Oke, yang sekunder lagi ya. Nanti saya cari yang tolong yang datanya primer nanti ngacung ya. Mas Tatas ya. Yang satu lagi siapa? 2 orang. Jadi kita bahas ini. Oke, bentar. Oke, ini punyanya Mbak. Sudah terlihat Mbak, Mas dan Mbak? Sudah ya. Punya Mbak Diva? Pengaruh besarnya komponen pengeluaran terhadap tingkat IPM. Ini pengeluaran apa Mbak Diva? Oke ya, tingkat konsumsi. Oh, konsumsi di Pulau Jawa. Pada beberapa bentuk ada penelitian mengetahui faktor yang pengaruh. Oke. Desain penelitiannya, ini bukan riset pemasaran, sebentar. Kan di Pulau Jawa ya, desain ini nanti kita lihat lagi untuk strategi itu sebentar. Deskriptif, uji hipotesis, oke. Kita nggak pakai pemasaran ya Mbak, kita nggak pakai riset pemasaran ini, apalagi datanya kan data sekunder ya Mbak ya, tidak menggunakan, kecuali kita langsung ini langsung ke konsumen pun itu nanti pakai pemasaran, bukan ke konsumsinya. Desainnya dari sini, desain tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya deskriptif. Nah, deskriptifnya untuk ini Mas, Mbak, tingkat konsumsi dan variabel-variabel yang diteliti itu deskriptif. Kemudian nanti dijelaskan uji hipotesisnya adalah untuk yang multifaktor. Strategi penelitiannya adalah studi kasus, campur tangan pemerintah adalah minimal, settingnya adalah non-contrived, unit analisisnya adalah kelompok provinsi. Langsung aja unit penelitiannya adalah, unit analisisnya adalah provinsi saja ya Mbak ya, provinsi gitu ya. Terakhir, horizon waktu adalah longitudinal. 10 tahun. Nah, kalau seperti ini kita lihat, provinsi yang ada di Jawa itu ada berapa? Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur ya. Jawa Timur ada 6. Tuliskan aja langsung berapa provinsi yang ada di Jawa itu ada apa aja gitu ya. Ini langsung ditambahkan. Berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa gitu ya, dan disebutkan tahunnya tuh 10 tahun dari kapan sampai kapan, tahunnya kapan sampai kapan, dan kenapa memilih tahun itu gitu ya. Nah, yang kedua berarti kalau seperti ini horizon waktunya adalah menggunakan keduanya, yaitu cross section dan data panel. Nanti disebutkan cross sectionnya adalah tadi provinsi di Jawa yaitu bla 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 gitu kan, cross sectionnya apa di sini, kemudian time series-nya tahun berapa saja, dan kemudian disebutkan bahwa karena kombinasi berarti menggunakan data panel seperti itu gitu ya. Di tahun berapa berarti kita menggunakan data panel. Hilang P-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini setting penelitiannya. Nah, ini nanti diperbaiki. Kemudian data ya, datanya tingkat variabelnya tingkat IPM, tingkat konsumsi, data berjenis kuantitatif dalam bentuk skala numerik. Berdasarkan dimensi waktu ini panel. Nah, ini disebutkan 6 provinsinya apa. Tadi 10, di sini 5 dijelaskan ya. Yang 10 atau 5 gitu kan. Berdasarkan data sumber data, metode pencarian. Kemudian yang sampling ya, pengeluaran, kualitas SDM, indeks pembangunan, HTTPS, komponen pengeluaran dalam PD. Nah, ini ada komponen pengeluaran ya.
Ini pengaruh komponen pengeluaran dalam PDB terhadap SD. Keuangan pemerintah modal masih bruto. Nanti ditentukan pengeluaran ya. Pengeluaran PDB berarti ya. Makanya saya bilang ini pengeluaran dalam PDB. Oh, berarti konsumsi, ini konsumsi pangan, konsumsi pemerintah, pembentukan PDB. Apakah hanya konsumsi pangan aja di sini, Mbak? Nanti dicek lagi ya. Kualitas SDM itu kan tidak hanya pangan, tapi juga pendidikan dan sebagainya ya. Oke, cek. Saran saya cek lagi penelitian sebelumnya ya, Mbak Diva. Oke, kemudian selanjutnya tadi siapa? Mas Atas ya? Atas. Duh, panas. Oke, tujuan penelitian. Atas untuk mengetahui pengaruh harga, lokasi, fasilitas, pendapatan, dan lingkungan terhadap pengambilan kepuasan konsumen. Konsumen, pembeli rumah, 162 konsumen. Ini berarti populasi ya, Mas Atas ya? Iya, Bu. Nah, nanti lihat kerangka sampel, mudah-mudahan ada kerangka sampelnya. Beneran nih pakai simple random sampling. Karena kalau misalnya belum ada kerangka sampelnya, nanti belum. Ya, nanti pastikan ada kerangka sampelnya ya, untuk pakai simple random sampling. Oke, metode Slovin, oke. Nah, nanti Mas Atas di atas tugasnya dari awal dari desain seperti tadi punya Mbak Diva ya, dari desain, dari data, kemudian di bawahnya sampel, sampling. Terus di ini ya, terus ditumpuk ya. Jadi nanti semakin ke sana itu akan semakin lengkap datanya. Datanya dari mulai desainnya, mulai dari datanya, kemudian di sampling sampai nanti ke alat analisis gitu ya. Iya, Bu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang pakai data primer? Siapa? Mbak siapa yang mau pakai data primer? Atau Mas? Itu ada 3. Nah, dari situ nanti silakan Mas dan Mbak untuk merevisi seperti yang sudah tadi. Kan mungkin ada yang Mbak Diva, saya juga seperti itu, berarti diperbaiki seperti itu. Nah, tugas minggu depan itu sudah mulai ke alat analisis, gitu ya. Saya bisa cek tadi. Mbak Diva, itu kan kayak data panel. Berarti nanti Mbak Diva, data panel itu apa dan sebagainya gitu ya. Ini saya lagi susun dulu nih. Makanya untuk minggu depan belum di depan Mas dan Mbak tugasnya, tenang. Dikumpulnya nanti di pertemuan ke-14 ya untuk tugas yang alat analisis. Plus nanti juga dilengkapi dilengkapi juga definisi operasional seperti itu. Oke, dari Mbak Diva tadi. Sampai definisi operasional, kemudian juga alat analisis. Jadi udah lengkap. Nanti kalau udah ditumpuk satu masuk dari mulai desain penelitian, nanti ditambah datanya, ditambah samplingnya, kemudian ditambah nanti definisi operasional atau pengukurannya, kemudian sampai alat analisis. Sudah selesai nanti. Bab 3 Mas dan Mbak udah selesai. Tinggal nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana pengutipan, bagaimana penulisan, bagaimana parafrase dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali. Yang sampai nanti ketika Mas dan Mbak itu menyelesaikan skripsi, ternyata similarity-nya atau kemiripannya itu 67% itu pernah kejadian Mas dan Mbak. Ibu, saya kemiripannya 67%. Berarti kan 67% tuh kalau dari 100 kata 67 itu milik orang lain gitu. Seperti itu. Nah, itu harus harus kita usahakan dari awal. Itu berat, saya juga tahu itu berat karena kadang kata-kata kita yang kita bikin sendiri aja itu ternyata sudah dipakai orang lain juga gitu kan. Seperti apalagi yang standar-standar misalnya definisi itu kan sama tuh Mas dan Mbak gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat definisi itu misalnya kecuali kalau definisi itu saklek-klek gitu misalnya ya kita pakai italic gitu, miring, satu spasi, berarti itu memang kata-kata orang lain, bukan kata-kata kita. Nah, itu ada caranya juga. Kita akan belajar nanti parafrase gitu ya. Mungkin itu Mas dan Mbak, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Alat analisis seperti tadi kalau curious gitu kepo silahkan lihat penelitian terdahulunya ya. Itu Mas dan Mbak. Oke ya. Ada lagi nggak satu orang sebelum saya close untuk direview pekerjaannya? Ada nggak? Nggak, yakin? Udah betul? Oke, ya udah sampai sini ya
sampai sini. Terima kasih. Tetap sehat, jaga prokes, jangan lupa berdoa juga gitu kan. Ini saya di Jogja lagi ini, saya baca tuh antara ya jadi waspada tapi sedih. Ini saya baca di Twitter itu ada yang orang jadi sahabatnya itu baru meninggal. Sahabatnya baru meninggal kemarin atau kemarin sore, dan ternyata keluarganya itu 6 yang sudah meninggal gara-gara COVID. Jadi masnya itu adalah orang ke-7 di keluarganya yang meninggal. Nggak bisa bayangkan gimana rasanya dalam satu keluarga 7 orang ya. Karena memang sih Mas Daniel masih muda, belum ada komorbid gitu kan, tapi kalau kita menjadi penular itu loh, pembawa virus ke rumah itu tolong dijaga. Ini anak saya nih yang satu juga sakit, yang kemarin yang kecil sakit batuk-batuk langsung parno, yang gede nomor 1, yang kemarin nomor 3, ini nomor 1 juga sakit-sakit. Ternyata dengan sakit mereka stay di rumah ya, nggak keluar lagi tanpa harus dilarang-larang. Oke, mungkin itu Mas dan Mbak. Jangan sampai kita menulari orang-orang yang kita sayangi. Makanya kemarin ketika saya kemarin jatahnya kan pulang ke Palembang, pulang ke Sumatera ya, mudik saya nggak mau kemarin karena saya hanya berdua, hanya limited aja yang pulang, yang memang sudah dites tidak ada COVID gitu, karena di sana ada orang tua saya, ada mertua saya yang ada komorbid ya, lebih baik udahlah lewat telepon, lewat ini aja gitu. Sedang meningkat ini. Jogja juga apalagi Pak Sultan bilang nggak akan jadi lockdown karena nggak bisa ngeragati, artinya ran duit gitu kan, untuk melakukan lockdown. Jadi ya kita sekarang ke kita gitu, harus jaga kesehatan ke kita. Oke, itu mungkin dari saya. Itu ya Mas dan Mbak, tetap semangat ya, tetap semangat. Dalam kondisi tersulit pun tetap harus semangat, tetap harus ada yang bertambah dalam hidup kita gitu. Jangan sampai menjadi orang yang rugi karena hari ini kita masih sama dengan yang kemarin, atau bahkan hari ini kita lebih buruk daripada yang kemarin. Tetap harus ada yang lebih baik. Minimal nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah karya, nambah saudara gitu ya, dan nambah manfaat. Mungkin itu dari saya. Baik. Iya, presensi ya. Bentar ya. Presensinya. Presensi. It is the most important thing. Hal yang paling penting. Bentar. Ini nggak kerasa loh, udah tinggal 2 kali pertemuan. Nah, saya harap itu proposal udah dipegang-pegang sana sini, dibuat sebaik mungkin gitu ya. Nah, yang tugas-tugas yang saya berikan itu hanya tugas-tugas highlight-nya aja. Nanti Mas dan Mbak silakan menyusunnya itu seperti betul-betul sebuah proposal gitu ya. Sebuah proposal dengan narasi-narasi gitu kan. Itu saya hanya menunjukkan ya ini yang harus ada gitu. Tapi Mas Jawa masih bisa menambahkan informasi, menambahkan dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya. Itu hanya yang wajib ada aja, gitu. Tapi kalau misalnya mau nambah yang lain itu dipersilakan. Baik, silakan presensi sudah saya share di chat room ya, seperti itu. Monggo. Mungkin kita tutup dulu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu membaca hamdalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan dalam kondisi